Segera download Apa saja yang Quran disebut di Tadabbur, Al-Quran, maka dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari buku Bekal Salat. Pada pertemuan lalu kita telah selesai dari salat-salat sunnah yang dikerjakan harian seperti salat duha, salat rawatib, kemudian juga salat qiyamul lail, kemudian salat witir ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas model-model salat sunnah lainnya yang disebut dengan as-salawat dzawatul asbab ya. Itu salat-salat yang ada sebabnya, dikerjakan karena ada sebabnya, dan itu banyak seperti salat tahiyatul masjid karena masuk masjid, salat wudu karena berwudu, istikharah karena ada kebimbangan ya, dan jenis-jenis salat yang salat masuk rumah keluar rumah nanti insyaallah akan kita bahas ya. Nah, kita masuk pertama tentang masalah salat. Di antara model-model salat sunnah yang ada sebabnya adalah salat tahiyatul masjid ya. Salat tahiyatul masjid. Ini salat karena penghormatan terhadap masjid. Ya, sebabnya ya karena masuk masjid. Sebabnya karena masuk masjid. Yang kedua, hukumnya. Hukumnya, banyak ulama menyampaikan ijma hukumnya adalah sunnah ya. Ijma ulama, ijma maksudnya sepakat ya. Ijma ulama hukumnya sunnah. Tidak wajib hukumnya, tidak wajib, tetapi sunnah. Kecuali yang diriwayatkan dari sebagian ulama Zahiriyah, dari Dawud Al-Zahiri dan para pengikutnya, mereka mengatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya wajib, namun yang benar bahwasanya hukumnya adalah sunnah ya. Tidak wajib ya, tapi hukumnya sunnah. Ya. Yang mengatakan wajib ya, mereka berdalil dengan keumuman hadis atau zahir dari hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka rak'ataini qabla an yajlis." Hadis Abu Qatadah. Jika kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaknya dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Sebelum dia duduk. Ini zahir hadis. Rasulullah mengatakan jika masuk masjid hendaknya salat 2 rakaat. Zahir hadis adalah wajib. Kemudian juga hadis Sulaik Al-Ghatafani, saya bacakan, Ja'a Sulaikun Al-Ghatafani yaumal Jum'ah. Ada seorang sahabat namanya Sulaik Al-Ghatafani, dia datang hari Jumat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Fajalasa, kemudian dia tidak salat tahiyatul masjid, dia langsung duduk. Faqala lahu, maka Rasulullah SAW tegur dia. Kata Rasulullah SAW, ya Sulaik, kum farka rak'ataini wa tajawwaz fihima. Wahai Sulaik, berdiri lagi, salat 2 rakaat dan salatnya singkat. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah SAW berkata, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhtub falyarka rak'ataini wa litajawwaz fihima. Jika salah seorang dari kalian datang pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, maka hendaknya dia salat 2 rakaat dan hendaknya dia ringkas salatnya tersebut. Ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Zahir hadis ini bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh, padahal Sulaik Al-Ghatafani sudah duduk namun suruh bangkit untuk salat tahiyatul masjid, menunjukkan salat tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Namun saya katakan tadi, ya, para ulama menghikayatkan atau menyampaikan ijma bahwasanya salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Apakah yang memalingkan dari perintah-perintah Nabi yang kelihatannya zahirnya wajib kepada sunnah? Banyak ya. Di antaranya ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya hukumnya
sunnah adalah pertama adalah hadis ya. Hadis Talha bin Ubaidillah ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka Rasulullah SAW berkata kepada Arab Badui tersebut, "Khamsu salawatin fil yaumi wa lailah." Kewajibanmu adalah melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Lelaki Badui ini berkata, "Hal alayya ghairuha?" Apakah ada salat lain yang wajib bagiku untuk aku kerjakan selain salat 5 waktu sehari semalam? Qala la illa an tatawwa'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi kecuali salat 5 waktu tersebut. Salat 5 waktu tersebut. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan salat yang dikerjakan dalam sehari semalam yang wajib cuma 5. Selain itu tidak ada yang wajib. Mau salat duha, mau salat witir, mau salat malam, mau salat rawatib, ini enggak ada yang wajib. Yang wajib cuma 5. Dan kita tahu tahiyatul masjid adalah salat keseharian. Apalagi seorang laki sering ke masjid. Masjid dia pasti masuk ke masjid tahiyatul masjid. Kalau seandainya tahiyatul masjid wajib, tentu Rasulullah SAW akan mengatakan ada selain 5, yaitu tahiyatul masjid. Namun Rasulullah SAW ternyata ketika Arab Badui tadi bertanya, "Hal alayya ghairuha?" Adakah salat yang wajib lagi bagiku selain 5 waktu? Kata Rasulullah SAW, "La, tidak ada yang wajib lagi. Illa an tatawwa'a," yang ada cuma salat-salat sunnah. Kemudian juga ini hadis pertama yang memalingkan zahir hadis dari wajib menjadi sunnah. Hadis yang kedua hadis Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kuntu jalisan ila jambil mimbar." Suatu hari aku duduk di samping mimbar yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Faja'a rajulun yatakhatta riqaban nas, maka ada orang masuk masjid sambil melangkahi pundak-pundak orang-orang, dia ingin maju ke depan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubun nas, Rasulullah SAW sedang berkhutbah dan melihat orang tersebut masuk datang ke masjid kemudian melangkahi pundak-pundak orang. Faqala Rasulullah SAW, "Ijlis faqad adaitu." Ya. Duduklah engkau, sungguhnya engkau telah mengganggu, wa anait, dan telah menyakiti. Duduk. Rasulullah SAW suruh dia duduk. Ya, tidak usah lagi Rasulullah SAW tidak suruh dia tahiyatul masjid. Rasulullah SAW suruh dia duduk ya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seandainya tahiyatul masjid wajib, tentunya Rasulullah SAW akan menyuruh dia salat tahiyatul masjid. Kemudian juga hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang kisah taubat beliau, kisah yang panjang. Ini terjadi setelah perang Tabuk, dan perang Tabuk terjadi pada tahun 9 Hijriah, yaitu kurang lebih 2 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika datang ayat wa ala thalathatil ladzina khulifu yang menjelaskan tentang diterimanya taubat Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, maka beliau berkata, hatta dakhaltul masjid. Kata Ka'ab, saya pun datang masuk masjid untuk menemui Nabi. Hatta dakhaltul masjid, aku pun masuk di Masjid Nabawi. Ya, ini di fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun. Ya, ini di waktu pagi hari. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun haulahun nas. Tiba-tiba Rasulullah SAW sedang duduk dan di sekitarnya ada para sahabat. Faqama ilayya Talha bin Ubaidillah yuharwil. Maka berdirilah Talha bin Ubaidillah menujuku sambil berlari-lari kecil. Hatta safahani wa hanna'ani. Sampai beliau pun berjabat tangan denganku dan mengucapkan selamat dengan diterimanya taubat. Ya. Kemudian beliau berkata, "Wallahi ma qama ilayya rajul minal muhajirin ghairahu wala ansaha li Talha." Demi Allah tidak seorang pun dari kaum muhajirin yang berdiri untuk memberikan selamat kepadaku kecuali Talha, dan aku tidak akan melupakan kebaikannya tersebut. Falamma salamtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala tatkala aku mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu mengatakan, "Abshir bi khairi yaumin marra alayka mundu waladatka ummuka." Bergembiralah engkau wahai Ka'ab dengan hari yang terbaik yang melewatimu semenjak kau dilahirkan oleh ibumu. Di sini Ka'ab bin Malik masuk masjid langsung salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disebutkan beliau salat tahiyatul masjid. Kemudian di antaranya juga ya khatib Jumat, di antara dalil bahwasanya salat tahiyatul masjid tidak wajib. Khatib Jumat ketika masuk masjid langsung menuju mimbar. Khatib Jumat dia langsung menuju mimbar, langsung mengucapkan salam, dan dia tidak perlu tahiyatul masjid. Dia langsung duduk setelah itu tanpa tahiyatul masjid. Ini menunjukkan tidak wajib. Kemudian juga para ulama sepakat bahwasanya orang yang berhadas asghar, dia tidak junub, cuma hadas kecil, kemudian masuk masjid, dia boleh masuk masjid, dan ketika dia masuk masjid dia tidak tahiyatul masjid, dan boleh. Ya. Dan ijma ulama yang menunjukkan bahwasanya salat tahiyatul masjid tidaklah wajib dari berbagai madhab, seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala menukilkan dalam syarah Sahih Muslim, demikian juga dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau berkata, "Wa hiya sunnatun bi ijma'il muslimin." Bahwasanya salat tahiyatul masjid adalah sunnah dengan ijma'. Kemudian juga dari madhab Hanafi Badruddin Al-Aini, ya,
juga menyatakan ijma bahwasanya salat tahiyatul masjid adalah sunnah. Demikian juga dari mazhab Hambali, Ibnu Rajab Al-Hambali juga menyebutkan bahwasanya sunnah salat tahiyatul masjid. Kemudian Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki juga menyebutkan bahwasanya tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Jadi intinya ijma ulama bahwasanya tahiyatul masjid tidak wajib ya. Tentunya ketika kita mengatakan sunnah bukan berarti kita meremehkan, tidak. Hanya saja untuk mengetahui hukumnya ketika kita tidak tahiyatul masjid maka tidak berdosa ya. Tapi kita hanya meninggalkan keutamaan. Taib, adapun jumlah rakaat tahiyatul masjid maka jumlahnya adalah 2 rakaat. Sebagaimana dalam hadis tadi, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka raka'ataini qabla an yajlis. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid maka hendaknya dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk ya. Imam Nawawi berkata, tahiyatul masjid raka'atani lil hadis. Fa in shalla akthar min raka'ataini bi taslimatin wahidatin jaza. Ini kata Imam Nawawi, tahiyatul masjid ya, 2 rakaat sebagaimana berdasarkan hadis Abu Qatadah tadi yang kita sebutkan. Jika seorang salat lebih dari 2 rakaat dengan 1 salam maka boleh. Dan ini pendapat Imam Nawawi. Demikian juga pendapat Al-Buhuti dari mazhab Hambali ya. Dia mengatakan disunahkan tahiyatul masjid 2 rakaat atau lebih. Boleh lebih dari 2 rakaat. Adapun 1 rakaat tidak boleh ya, tidak boleh 1 rakaat ya. Jadi minimal 2 rakaat atau lebih ya. Tidak cukup 1 rakaat. Karena hadis mengatakan hendaknya dia salat 2 rakaat. Taib, beberapa permasalahan-permasalahan terkait permasalahan-permasalahannya. Ya terkait salat tahiyatul masjid. Kita akan bacakan yang pertama. Ketika datang ke masjid sudah ditegakkan salat wajib. Kalau kita masuk masjid sudah ditegakkan salat wajib, maka tidak perlu kita tahiyatul masjid ya. Tidak perlu kita tahiyatul masjid. Jika sudah iqamah tidak perlu tahiyatul masjid. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza uqimatis salat fala salata illal maktubah. Jika telah diiqamatkan salat, maka tidak ada salat kecuali salat fardu yang diiqamatkan tersebut. Fala salata illa allati uqimat. Tidak boleh dikerjakan salat yang kalau sudah iqamat maka selesai. Kita tidak perlu tahiyatul masjid lagi ya. Tidak perlu tahiyatul masjid ya. Kemudian juga yang kedua, permasalahan kedua, jika sudah terlanjur duduk. Bagaimana? Maka jawabannya, jika baru sebentar duduk, maka boleh tahiyatul masjid. Hadisnya tadi sudah kita jelaskan, hadis riwayat Muslim, Sulaik Al-Ghatafani, yang dia masuk masjid di hari Jumat, kemudian terlanjur duduk, kata Rasulullah SAW, bangunlah engkau, farka raka'ataini wa tajawaz fihima, bangunlah engkau dan hendaknya kau salat 2 rakaat dan ringkaskan salatmu. Jadi kalau baru sebentar duduknya, ya maka boleh tahiyatul masjid, ya tidak mengapa. Tapi kalau sudah terlanjur lama, jika jedanya lama, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Masjid dan tidak ada qadha. Berdasarkan ijma ulama. Jadi tidak perlu diqadha. Kalau sudah lama ya sudah. Kalau jedanya lama maka tidak perlu tahiyatul masjid. Ini inti dari pembahasan terkait permasalahan yang kedua ya. Kemudian permasalahan ketiga, tahiyatul masjid di Masjidil Haram.
salat tahiyatul masjid Masjidil Haram. Jika masuk Masjidil Haram. Maka ada dua kemungkinan ya. Pertama, jika hendak langsung tawaf, maka tidak perlu tahiyatul masjid. Karena sudah cukup jika seorang mau tawaf, maka tawaf adalah tidak perlu lagi tahiyatul masjid ya. Karena dikatakan tahiyat Masjid Al-Haram adalah tawaf, ya, adalah tawaf. Namun jika tidak niat tawaf, jika tidak tawaf, maka tahiyatul masjid, maka salat tahiyatul masjid. Dan ini yang sering saya ditanyakan ketika di Madinah. Banyak orang menyangka bahwasanya di Masjidil Haram tidak ada salat tahiyatul masjid. Ini kekeliruan ya. Katanya Muslim tidak perlu. Kita bilang yang benar diperinci. Jika maksud kamu masuk di Masjidil Haram, kamu ingin langsung tawaf. Apakah tawaf umrah, apakah tawaf ifadah, apakah tawaf haji, apakah tawaf sunnah. Kalau kau masuk masjid, niatnya untuk tawaf tidak perlu tahiyatul masjid. Langsung aja tawaf. Sudah cukup. Apalagi setelah tawaf engkau salat 2 rakaat setelah tawaf. Tapi kalau kau datang ke Masjidil Haram, bukan niatnya untuk tawaf, untuk menunggu salat, untuk baca Quran, maka Masjidil Haram lebih utama untuk tahiyatul masjid daripada masjid-masjid yang lainnya. Mungkin di antara kesalahpahaman yang sempat tersebar juga di kalangan kaum muslimin, mereka menyangka di Masjidil Haram tidak ada tahiyatul masjid ya. Taib, pembahasan berikutnya, permasalahan berikutnya ini sudah. Masih permasalahan-permasalahan ya, kita tambah. Permasalahan yang keempat. Menggabungkan tahiyatul masjid dengan salat rawatib. Dengan salat yang lain, dengan salat-salat yang lain. Hukumnya bagaimana? Boleh. Boleh karena tujuan tercapai. Tujuannya tercapai. Ya. Kenapa? Karena kita tahu tujuan dari tahiyatul masjid yang penting sebelum duduk salat. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaknya dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Maka ketika dia salat fardu misalnya, dia masuk masjid langsung salat zuhur. Selesai, tidak perlu, bahkan dia sudah salat 4 rakaat. Maka tujuan dari tahiyatul masjid telah dia capai. Ini contoh. Sehingga dia gabungkan dengan salat yang lain tidak mengapa. Contoh lagi misalnya dia masuk masjid dengan salat langsung qobliyah subuh. Begitu masjid langsung salat qobliyah subuh 2 rakaat, maka sudah cukup. Sudah cukup, tidak perlu dia tahiyatul masjid karena tujuan dia tercapai. Atau dia masuk masjid kemudian dia salat misalnya salat qobliyah zuhur, maka tidak perlu dia tahiyatul masjid. Dengan qobliyah zuhur maka sudah tercapai tujuan tahiyatul masjid. Bahkan sebagian ulama menganggap kalau tidak perlu dengan tahiyatul masjid dulu baru qobliyah, tidak perlu. Sebagian ulama memandang demikian, terutama ketika salat fajar. Salat fajar tidak usah kita ke masjid salat qobliyah dulu, salat tahiyatul masjid dulu baru qobliyah. Langsung aja qobliyah subuh. Sebagian ulama berpendapat demikian ya. Karena demikianlah yang dianjurkan ya. Taib. Jadi boleh tahiyatul masjid digabungkan dengan salat-salat yang lain ya, dengan salat rawatib, dengan dengan salat sunnah wudu misalnya. Dia habis wudu kemudian dia masuk masjid, dia langsung salat. Niatnya salat tahiyatul masjid sekaligus salat sunat wudu, oke. Tapi niat dia yang paling utama salat sunnah wudu. Karena tahiyatul masjid tercapai secara otomatis ya. Taib. Contoh, kita sebut contoh.
2 rakaat diniatkan sekaligus. Ini fatwa Lajnah Daimah, sekaligus untuk pertama adalah tahiyatul qabliyah misalnya, qabliyah subuh misalnya, sekaligus juga sunnah wudu, kemudian tahiyatul masjid. Ya. Jadi sekaligus 3 niat. 3 niat. Ini boleh ya. Boleh. Ustaz, apakah pahalanya dapat salat 6 rakaat? Kita mengatakan zahirnya tetap dapat 2 rakaat, tapi Allah alam, Allah maha baik ya. Niat itu sangat berpengaruh. Sebenarnya mengatakan kalau sampai jika diniatkan dengan 2 sekaligus dapat pahala 4 rakaat. Allah yang lebih tahu ya. Meskipun yang dikerjakan 2 rakaat. Allah alam bisawab. Ini contoh boleh menggabungkan beberapa salat dalam satu kondisi. Kenapa? Karena tujuannya semua tercapai. Karena tujuan tercapai. Ketika dia sholat 2 rakaat dengan niat qabliyah subuh, dia dapat. Dia karena sholat sebelum subuh. Kemudian dia baru habis selesai wudu, maka dia sholat sunnah wudu. Sekaligus dia baru masuk masjid, maka dia sholat tahiyatul masjid. 2 rakaat mewakili ketiga-tiganya. Baik, pembahasan berikutnya. Tahiyatul masjid di waktu terlarang. Salat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Waktu terlarang di antaranya apa? Sudah kita jelaskan, waktu terlarang itu ada 3 ya. Yaitu ketika habis salat asar sampai terbenam matahari, dan lebih terlarang lagi ketika bulatan matahari mengenai ujung ya. Cakrawala akan tenggelam misalnya. Demikian juga yang kedua adalah ketika matahari terbit ya sampai waktu kira-kira 15 menit setelah terbit ya. Setelah salat subuh sampai matahari terbit kira-kira 15 menit setelah matahari terbit, ini juga waktu terlarang untuk salat sunnah. Dan kemudian juga ketika menjelang azan zuhur kira-kira 7 menit, 10 menit sebelum azan zuhur. Terlarang ada 3. Sebagaimana kita pernah sebutkan. Yang pertama adalah setelah asar hingga terbenam matahari. Dan lebih terlarang lagi ketika bulatan matahari mau tenggelam. Bulatan matahari akan tenggelam. Ya. Jadi kalau setelah salat asar, para penyembah matahari mereka bersiap-siap. Mereka zikir petang berzikir kepada matahari. Dan mereka mulai sujud ketika bulatan matahari mulai tenggelam. Itu puncak-puncak kita dilarang untuk salat sunnah karena kita tasyabuh dengan waktu mereka salat. Yang kedua, setelah salat subuh hingga matahari meninggi. Lebih terlarang lagi ketika bulatan matahari terbit. Yang ketiga adalah sekitar kurang lebih 8 menit atau 10 menit. Ada yang bilang 7 menit. Itu ketika matahari benar-benar di tengah sampai dia tergelincir sebelum adzan zuhur. Nah, apakah boleh salat tahiyatul masjid? Demikian juga salat-salat zawatul asbab yang ada sebabnya. Ini
Ini hukum tidak terkait tahiyatul masjid aja, tapi terkait dengan seluruh salat-salat ada sebabnya. Istikharah misalnya, kita ada masalah, kita bingung beli atau tidak. Ternyata itu pada asar gimana? Boleh nggak kita istikharah misalnya? Nah, ini di waktu terlarang ya. Terus kemudian ketika berwudu, kita berwudu di waktu terlarang, kita berwudu pada asar, kemudian kita bolehkah kita sholat wudu di ketika pada asar? Ya, seperti itu. Ini semua namanya sholat-sholat ada sebabnya. Apakah boleh dikerjakan di waktu terlarang ini? Ya, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf di kalangan khilaf. Pendapat pertama, tidak boleh. Pendapat yang kedua, boleh ya. Baik. Pendapat pertama menyatakan bahwasanya salat tahiyatul masjid tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang. Dalilnya apa? Tidak boleh. Dalilnya seperti Rasulullah SAW bersabda, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la salata ba'da subhi hatta tartafi asyams. Tidak ada salat setelah salat subuh, tidak ada salat sunnah setelah salat subuh sampai matahari meninggi. Itu sampai 15 menit sampai waktu syuruk. Sampai 15 menit setelah matahari terbit. Wala salata ba'da al-'asri hatta taghiba syamsu, dan tidak ada salat sunnah setelah salat asar sampai matahari tenggelam. Ini jelas larangan, tidak ada salat. Dan tidak ada salat sini umum. Tidak salat sini umum mencakup seluruh salat, tahiyatul masjid, salat apapun, salat sunnah, salat qobliyah, salat ba'diyah, tidak ada. Ini umum. Ya. Kemudian hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, la yataharra ahadukum fayusalliya inda tulu'i syamsi wala inda ghurubiha. Ini lebih tekankan lagi ketika matahari terbit dan matahari akan tenggelam. Kata Nabi SAW, salah seorang kalian tidak hati-hati sampai akhirnya dia salat ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Ini lebih tegas lagi, tidak boleh. Kalau tadi ba'da asar, ini yang saya katakan tadi lebih terlarang lagi ketika bulatan akan terbit atau bulatan akan tenggelam. Demikian juga di Ibnu Umar, idza tala'a hajibu syamsi fada'u salata hatta tabruz. Jika kalian melihat bulatan matahari akan terbit, maka tinggalkan salat sampai matahari keluar. Wa idza ghaba hajibu syamsi fada'u salata hatta taghib. Jika kalian melihat bulatan matahari mau tenggelam, tinggalkan salat sampai benar-benar tenggelam. Ya. La tahayyanu wa la tahayyanu bi salatikum tulu asy-syamsi wala ghurubaha. Janganlah kalian menunggu-nunggu untuk salat ketika matahari terbenam atau matahari terbit. Fa inna tatlu'u baina qarnay syaitan. Sungguhnya matahari ketika terbit di antara dua tanduk syaitan. Ini pendapat pertama. Rasulullah mengatakan la salata, tidak ada salat sama sekali. Rasulullah mengatakan da'u salat, tinggalkan salat. Pendapat kedua, tahiyatul masjid boleh dikerjakan kapan saja. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah, idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaknya dia salat 2 rakaat sebelum duduk. Di sinilah ada khilaf di kalangan para ulama. Saya akan jelaskan setelah ini terkait dengan masalah usul fikih ya. Baik. Ini sudah, Ben? Sudah. Baik. Salat tahiyatul masjid di waktu terlarang. Dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh. Dalilnya hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'dal asr hatta taghrib syams wala salata ba'dal fajri hatta tartafi syams. Perhatikan, kata Nabi, tidak ada salat. Tidak ada salat setelah asar dan seterusnya sampai matahari terbenam, dan tidak ada salat setelah fajar, setelah salat fajar sampai matahari terbit. Perhatikan sini tidak ada salat. Di sini umum, lafal ini adalah lafal umum. Umum mencakup seluruh salat. Mencakup seluruh salat dilarang.
Seluruh mencakup seluruh salat dilarang, termasuk tahiyatul masjid. Dilarang. Karena Rasulullah menggunakan la nafiyatun lil jins, tidak ada jenis salat. Pokoknya tidak ada jenis salat apapun setelah salat asar enggak ada. Salat apapun enggak ada. Enggak boleh. Sampai matahari tenggelam baru boleh salat. Dan tidak ada jenis salat apapun yang boleh dikerjakan setelah salat subuh sampai tinggi matahari. Maka para ulama yang mengatakan tidak boleh salat tahiyatul masjid terlarang, mereka berdalil dengan keumuman hadis ini, tidak ada salat, terus ini umum. Baik. Yang kedua, pendapat yang mengatakan boleh. Mereka juga berdalil dengan keumuman. Tapi dengan berdalil dengan keumuman, ini berdalil dengan keumuman. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang ini. Boleh juga berdalil dengan keumuman. Keumuman hadis Abu Qatadah. Abi Qatadah. Yang kata Rasulullah SAW tadi, idza dakhala ahadukumul masjidah. Perhatikan. Idza dakhala ahadukumul masjidah. Falyarka. Falyarka rak'ataini qabla an yajlis. Kata Nabi SAW, jika salah seorang kalian masuk masjid, jika kalian masuk masjid, maka salat tahiyatul masjid. Maka salat tahiyatul masjid. Salatlah tahiyatul masjid. Perhatikan, di sini mereka berikan keumuman idza. Idza ini memberikan keumuman jika. Jika kalian masuk masjid, menunjukkan ya kapan saja masuk masjid, umumnya di sini perhatikan, umum ya. Umum mencakup segala waktu, umum mencakup seluruh waktu ketika masuk masjid. Termasuk waktu-waktu terlarang. Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian masuk masjid, sudah. Rasulullah tidak bilang kecuali ketika waktu terlarang. Rasulullah tidak mengecualikan. Rasulullah bilang, jika kalian masuk masjid, mau pada asar, mau pada subuh, pokoknya Rasulullah jika masuk masjid. Berarti umum. Kalau gitu, salat tahiyatul masjid dikerjakan kapan saja, ya. Karena Rasulullah mengatakan jika kalian masuk masjid, ya. Sehingga dari sini dua-dua berdalil dengan keumuman. Yang satu berdalil dengan keumuman, pendapat pertama, larangan untuk salat apapun di waktu terlarang. Yang kedua berdalil dengan salat tahiyatul masjid di waktu apapun, termasuk waktu terlarang. Maka disinilah pertentangan para ulama usul fikih mengatakan ada pertentangan dua keumuman, kontradiksi dua keumuman atau apa namanya pertentangan dua keumuman dalil. Nah, terus bagaimana caranya kita mana yang lebih kuat, pendapat pertama, pendapat kedua? Dari sinilah kemudian para ulama mengatakan ketika dua-duanya memiliki keumuman yang sangat kuat, maka kita mencari pentarjih dari luar. Mana yang lebih kuat keumumannya dan mana yang keumumannya bisa lemah. Mana yang keumumannya lebih kuat, itu yang kita pilih. Ternyata ketika kita melihat dalil-dalil yang luar daripada ini, selain daripada dua hadis ini, kita dapati ternyata keumuman pendapat yang pertama keumumannya lemah, ya. Ternyata ya, perhatikan. Dengan meninjau ya, maka pertentangan keumuman dua dalil, maka harus melihat dalil-dalil yang lain. Ternyata perhatikan sini. Ya. Ya, ternyata keumuman
dalil pendapat pertama lemah. Perhatikan ini. Dari mana kita bilang dalil keumuman pendapat pertama lemah? Berdasarkan dalil yang luar. Contoh, dalil yang menunjukkan lemahnya pendapat pertama, keumumannya tidak kuat. Pertama, berdasarkan hadis Ummu Salamah. Sungguhnya Nabi pernah sholat 2 rakaat setelah asar. Karena Rasulullah mengatakan tidak ada sholat apapun setelah asar. Ternyata Rasulullah SAW pernah sholat setelah asar. Ummu Salamah bertanya, sholat apakah itu ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, ya binta Abi Umayyah, wahai Ummu Salamah, sa'alti an rak'ataini ba'dal asar. Kau tadi bertanya kenapa sholat setelah asar 2 rakaat? Wa innahu atani nasun min Abdul Qais fasyagaluni an rak'ataini lati ba'da dhuhri fahuma hatani. Saya tadi sholat 2 rakaat setelah asar, itu 2 rakaat tersebut bukan sholat ba'diyah asar, tetapi 2 rakaat tersebut adalah sholat ba'diyah zuhur yang tidak sempat saya kerjakan karena ada tamu dari Abdul Qais, dari kabilah Abdul Qais, sehingga mereka menyibukkan aku sehingga aku tidak sempat sholat ba'diyah zuhur, aku qadha setelah asar. Ya. Ternyata berkata Nabi, tidak ada sholat setelah sholat asar menjadi lemah, karena ternyata Nabi pernah sholat setelah asar meskipun sholat qadha ba'diyah zuhur. Ini menunjukkan kekuatan keumuman hadis Abu Sa'id Al-Khudri menjadi melemah. Demikian juga hadis Qais. Ya, kata hadis Qais, kata Qais berkata, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi, fa uqimatis salat, kemudian ditegakkan salat subuh. Fa shalaitu ma'a subuh, aku pun salat subuh. Tsumman sarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wajadani usalli. Setelah itu Rasulullah SAW salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lanjut salat lagi 2 rakaat. Maka Rasulullah tegur, Rasulullah SAW berkata, mahlan ya Qais. Wahai Qais, kenapa salat lagi? As-salatani ma'an? Kau salat lagi 2 rakaat? Qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah, ini setelah subuh. Padahal Rasulullah memang tidak ada salat setelah subuh. Maka Qais berkata, ya Rasulullah, inni lam akun rak'atail fajri. Saya tadi belum salat 2 rakaat sebelum subuh ya Rasulullah. Maka saya qadha sekarang. Ternyata Rasulullah SAW pernah mengqadha ba'diyah zuhur setelah asar, dan Rasulullah SAW pernah membiarkan seorang sahabat mengqadha qabliyah subuh dikerjakan setelah subuh. Sehingga kekuatan tidak ada salat setelah subuh atau tidak ada salat setelah asar menjadi melemah. Dari sini keumuman dari pendapat pertama menjadi lemah, maka kita mengunggulkan pendapat kedua yang keumumannya lebih kuat. Lebih kuat ya. Terlebih lagi ada hadis-hadis yang menunjukkan salat dawatul asbab, salat sebab-sebab yang lain yang menunjukkan boleh dikerjakan kapan saja. Seperti salat wudu nanti. Salat wudu di mana dalam hadis Bilal yaitu disebutkan kapan saja Bilal berwudu di waktu kapanpun, siang dan malam, tidaklah dia berwudu kecuali dia salat 2 rakaat. Ini semakin melemahkan keumuman pendapat pertama. Dari sini kita memilih pendapat mazhab Syafi'i bahwasanya salat tahiyatul masjid boleh dikerjakan di waktu terlarang. Misalnya kita masuk setelah asar, kita masuk masjid, kita boleh salat 2 rakaat karena kita tahiyatul masjid. Kita masuk masjid setelah subuh, ya, kita salat tahiyatul masjid. Boleh berdasarkan keumuman hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Hanya saja ketika matahari mulai tenggelam atau terbenam, hendaknya kita jauhi karena ini waktu lebih terlarang daripada waktu sebelumnya. Tapi seandainya ada yang salat, tidak ada masalah. Ya. Seandainya ada yang salat, cuma saya bilang lebih hati-hati kita tinggalkan. Tapi kalau ada yang salat berdasarkan mazhab Syafi'i maka tidak mengapa, dan keumuman hadis Abu Sa'id Al-Khudri pendapat kedua yang bolehkan salat tahiyatul masjid kapan saja lebih kuat. Wallahu alam bisawab. Tapi permasalahan berikutnya tentang salat tahiyatul masjid adalah permasalahan yang terakhir, yaitu jika tahiyatul masjid kita masuk masjid berulang-ulang. Jika kita masuk masjid berulang-ulang, apakah kita disunahkan salat tahiyatul masjid berulang-ulang? Masuk keluar lagi 5 menit, masuk lagi, ada keperluan lagi, ada telepon, mungkin urusan bisnis, keluar lagi bicara 10 menit, balik lagi, ya. Apakah disunahkan kita mengulang-ulang tahiyatul masjid? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan zahir hadis disunahkan. Kata Rasulullah SAW mengatakan idza dakhala, jika salah seorang dari kalian masuk masjid, menunjukkan kapan saja dia masuk meskipun berulang-ulang dia salat tahiyatul masjid. Sebenarnya ulama berkata tidak, cukup sekali karena yang penting adalah penghormatan terhadap masjid, dan kalau disuruh berulang-ulang maka menimbulkan masyaqqah azimah, suatu yang sangat berat. Apalagi orang boleh 10 menit masuk lagi tahiyatul masjid lagi, 10 menit tahiyatul masjid lagi, maka berat bagi dia. Maka mereka mengatakan jika jedanya tidak lama, ada keperluan sebentar 5 menit, 10 menit masuk lagi, maka tidak perlu tahiyatul masjid lagi.
Kecuali kalau jedanya lama setengah jam, 1 jam, maka jika dia kembali, maka hendaknya dia tahiyatul masjid lagi. Sudah, Ben? Tapi itulah ikhwan dan akhwat yang terkait dengan salat tahiyatul masjid. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, salat sunnah wudu. Recording stopped. Recording in progress. Salat sunnah wudu. Hukumnya adalah sunnah, ya. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Kedua, keutamaannya banyak, keutamaannya. Saya bacakan. Keutamaannya diantaranya adalah diampuni dosa-dosa. Diampuni dosa-dosa kecil. Di antaranya sebab masuk surga. Dari Humran Maula Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Utsman pernah berkata, ya, Utsman pernah berwudu, kemudian beliau berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau mithla wudu'i hadza." Aku lihat Nabi pernah berwudu seperti wuduku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahu wudu'i hadza." Siapa yang berwudu dengan cara wuduku ini, wudu yang sempurna. Tsumma qama faraka raka'ataini. Kemudian dia setelah wudu faraka, fa di sini langsung, lalu dia salat 2 rakaat. Ya, ini para ulama mengatakan salat sunnah wudu. Jadi karena Rasulullah menggunakan kata faraka, lalu setelah dia berwudu faraka, lalu dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu. Kemudian dia khusyuk ketika salat 2 rakaat tersebut, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini berarti keutamaan yang mulia bagi orang yang berwudu kemudian salat 2 rakaat khusyuk, maka dia akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian hadis Uqbah bin Amir, kata Rasulullah SAW, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu." Tidaklah seorang muslim berwudu kemudian dia indahkan wudunya. Jadi dia dianjurkan untuk dia wudunya dengan wudu yang sempurna. 3 kali, kemudian sunnah-sunnah Nabi dikerjakan. Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu. Tidaklah seorang muslim yang berwudu kemudian dia indahkan wudunya, thumma yaqumu fayusalli rak'ataini. Kemudian dia bangkit dan dia salat 2 rakaat, muqbilun alaihima biqalbi wajhi. Kemudian dia fokus, hatinya fokus, wajahnya fokus untuk salat, illa wajabat lahul jannah, kecuali wajib bagi dia untuk masuk surga. Kecuali wajib bagi dia untuk masuk surga. Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan tentang hal ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, tentang Bilal. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, haditsni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, sampaikanlah kepadaku suatu amalan yang paling kau berharap dalam selama Islammu. Apa amalan yang paling kau andalkan? Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Sungguhnya aku melihat, aku mendengar suara terompahmu, suara sendalmu di depanku di surga. Dalam sebagian riwayat disebutkan Rasulullah melihat dalam mimpi. Dan kita tahu mimpi para nabi adalah hak. Ini dalil bahwasanya Bilal pasti masuk surga. Ya, karena belum ada yang masuk surga, penghuni surga belum ada, karena hari-hari kebangkitan baru orang akan masuk surga. Tapi Rasulullah bermimpi melihat Bilal berjalan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, dan Rasulullah mendengar bunyi terompah sendalnya. Qala, maka Bilal berkata, ma amiltu amalan arja indi annilam atatahhar. Aku tidak mengerjakan suatu amalan yang paling aku harapkan, yang paling aku andalkan, kecuali tidaklah aku bersuci fi sa'ati lailin aw naharin, kapanpun, di malam hari ataupun di siang hari, illa sholaitu bidzalika at-tuhuri ma kutiba li an usalli, kecuali aku akan salat dengan wuduku tadi, ya, bersuciku tadi, aku akan salat yang Allah tetapkan bagiku, mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, ya. Ini Bilal salat sunnah wudu, salat sunnah wudu, ya, salat sunnah wudu. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya salat sunnah wudu pahalanya besar, di antaranya diampuni dosa-dosa kecil, ya.
Dan yang kedua, sebab masuk surga. Sebagaimana Bilal menjadi mulia karena setiap dia berwudu, kapanpun di siang hari, malam hari, dia selalu salat wudu. Dan bisa 2 rakaat, 4 rakaat, dan seterusnya. Ya. Taib. Jumlah rakaat dari sini kita bisa mengambil faedah dari hadis Bilal yang ketiga. Jumlah rakaat. Sunnah wudu. Tadi minimal 2 rakaat. Dan boleh lebih. Berdasarkan hadis Bilal. Hadis Abu Hurairah tentang Bilal ya. Hadis Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Adapun lokasi kerja di tempat pekerjaannya, lokasi di mana saja ya. Di mana saja, di rumah, di masjid boleh. Di masjid atau di rumah. Maupun di rumah. Adapun waktu, kapan dikerjakannya waktunya? Waktu pekerjaannya kapan? Kapan saja. Kapan saja meskipun waktu terlarang. Tadi karena Bilal mengatakan tidaklah lam atatahhar tuhuran fi ay sa'atin ya fi sa'ati lailin aw naharin, tidaklah aku bersuci di satu waktu malam atau siang, kapan saja, illa shallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usalliya, kecuali aku salat dengan wudu tersebut. Jadi fi sa'ati lailin aw naharin, kapan saja. Jadi waktunya kapan saja meskipun waktu-waktu terlarang ya. Meskipun waktu-waktu terlarang. Sebagaimana tadi kita jelaskan, pendapat yang lebih kuat boleh terlarang. Tapi ada beberapa faedah dari hadis-hadis tentang salat 2 rakaat setelah wudu. Saya tuliskan dalam buku bekal salat ya. Beberapa faedah. Pertama, ganjarannya besar salat sunnah wudu ya. Bahwasanya diampuni dosa-dosa dengan syarat seorang ketika salat syaratnya wudunya bagus, yang kedua salatnya khusyuk, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia berusaha tidak membawa jiwanya berbicara kemana-mana. Ketika sedang sholat dia khusyuk. Kalau jiwanya berbicara macam-macam dia kembalikan. Sebenarnya mengatakan dia berusaha apa yang terbetik dalam jiwanya semua terkait akhirat. Ya, maka selama jiwanya terkait akhirat dan dia sholat 2 rakaat setelah wudu, sholat sunnah wudu, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Kemudian juga Bilal, di antara ganjaran amalan yang paling diandalkan adalah amalan ini. Namun Bilal selalu setiap habis wudu dia salat. Dia menjaga amalan tersebut. Oleh karenanya ini motivasi seorang yang mampu, hendaknya dia selalu menjaga salat sunnah wudu. Setiap dia batal, dia wudu, dia salat 2 rakaat. Setiap dia batal, dia wudu, salat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya Bilal senantiasa menjaga wudu. Bilal senantiasa menjaga wudu, ini perkara yang tidak mudah, selalu menjaga wudu. Apalagi sebagian orang mengalami gangguan ya, sering buang angin misalnya ya. Tapi intinya Bilal termasuk orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mudah menjaga wudunya. Bahkan setiap berwudu beliau pun salat 2 rakaat. Dikatakan tadi siapa yang salat 2 rakaat setelah wudu diampuni dosa-dosa, Imam Nawawi berkata maksudnya adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar ya. Karena dosa-dosa besar harus dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya amalan yang tersembunyi lebih afdal daripada amalan yang kelihatan. Karena Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, maka Bilal jelaskan, artinya amalan tersebut tidak banyak diketahui oleh orang. Bilal mengerjakan setiap dia berwudu dia salat, setiap berwudu dia salat ya. Hadis ini juga menunjukkan tentang keagungan sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah, dan dia dijamin masuk surga. Dia dijamin masuk surga ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya salat tahiyatul masjid, salat wudu boleh dikerjakan kapan saja, karena Bilal kapan saja dia batal, maka dia berwudu dia pun salat. Taib. Kita menyampaikan faedah terkait dengan salat wudu. Sebagian orang berdalil ya, faedah. Sebagian orang berdalil dengan hadis Bilal
tentang bolehnya bid'ah hasanah. Dengan hadis Bilal bahwa Bilal mengkreasi, berinovasi, mengarang suatu salat. Ya, bahwa Bilal membuat salat bid'ah, yaitu salat bid'ah tapi bid'ah hasanah. Sehingga mereka mengatakan jika Bilal boleh berbuat bikin salat tadi setiap habis wudu dia salat, setiap habis wudu dia salat, maka ini bid'ah hasanah. Kalau gitu kita boleh juga bikin bid'ah. Ya, kata mereka Bilal membuat salat bid'ah tapi bid'ah hasanah. Ini dalil mereka. Karena kata mereka Nabi tanya, "Wahai Bilal, apa yang kau lakukan sampai kau masuk surga?" Kata Bilal, "Saya setiap wudu saya salat." Kata mereka ini berarti Bilal bikin salat baru yang Nabi tidak tahu. Tapi Nabi membolehkan. Berarti bid'ah hasanah itu boleh. Baik. Bantahannya bagaimana? Pertama, Pertama, ada dua kemungkinan ya, dua kemungkinan. Pertama, Bilal mengarang salat wudu. Bilal mengarang salat sunnah wudu. Ini adalah ijtihad dari beliau, ya. Dan ini ijtihad beliau. Ijtihad beliau. Dan dibenarkan oleh Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau kita mengatakan bahwasanya ini salat karangan Bilal, toh kita bilang ada barometernya. Barometernya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi membenarkan. Karena kita tahu ternyata sebagian ijtihad sahabat ternyata salah. Ketika ditanyakan kepada Nabi, contoh seperti 3 orang yang datang menemui istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadah Nabi fisir atau fil bait, ibadah Nabi ketika di rumah bagaimana? Maka istri Nabi menjelaskan Nabi kalau di rumah begini. Maka 3 sahabat ini bertekad melakukan ibadah yang luar biasa. Ada yang satu berkata, aku akan sholat malam terus aku tidak tidur. Satu mengatakan aku akan puasa terus aku tidak berbuka. Satu mengatakan aku tidak akan menikahi para wanita. Mereka berijtihad karena ingin kebaikan. Satu ingin sholat malam terus tidak tidur, satu ingin puasa terus tidak berbuka, satu ingin jadi tiap hari puasa, satu ingin tidak menikah supaya bisa fokus ibadah. Tapi Rasulullah bantah semuanya. Ini ijtihad sahabat salah dan Nabi tegur. Jadi tidak semua ijtihad sahabat benar, makanya ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salah. Contoh lagi seperti ijtihad sahabat yang memotong kambing sebelum salat Idul Adha dengan tujuan agar kambingnya pertama dimakan. Tujuannya baik, tapi Rasulullah mengatakan syatu ka syatu lahmin. Kambingmu hanya kambing daging biasa saja bukan kambing korban. Jadi berijtihad tapi salah. Rasulullah SAW pun tegur ya bahwasanya ijtihadnya adalah keliru ya. Jadi tidak semua ide sahabat kemudian dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama ada barometernya. Nah, kita bilang kalau kita katakan Bilal ini berijtihad membuat suatu kreasi salat baru, toh ada nabi yang mengatakan ini benar atau salah. Nabi mengatakan ini salatmu benar. Ini salatmu benar. Tapi kalau salah maka Nabi katakan bahwasanya salatmu adalah salah. Ya. Ya, Nabi. Nah, tidak mungkin kita terapkan sekarang. Kalau kita mau terapkan sekarang, seorang bikin kreasi salat baru, tapi siapa yang akan menentukan ini benar atau salah? Maka tidak mungkin mengkiaskan dengan hadis Bilal ini bahwasanya kita boleh bikin salat. Sekarang saya bikin salat ini, bikin salat saya bikin salat misalnya salat jam 1 siang ya, misalnya. Saya salat jam 1 siang 2 rakaat. Bagus kok daripada orang tidur kita salat tatkala orang sedang tidur siang. Kalau malam hari kita salat tidur malam, kita sekarang bikin salat tatkala orang sedang tidur siang. Kita bilang enggak boleh. Nah, Bilal aja bisa bikin salat. Kita bilang Bilal bikin salat tapi ada barometernya. Nabi yang menentukan benar atau salah. Sedangkan kamu sekarang siapa yang bisa menentukan benar atau salah? Baik. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan yang kedua, dan ini yang lebih tepat, Bilal tidak bikin kreasi. Kenapa? Karena dalil-dalil tentang salat wudu banyak.
Dan Nabi SAW tidak bertanya, Bilal apa ibadah yang kau kreasikan? Tidak. Tapi Rasulullah bertanya, Rasulullah tidak tahu ilmu gaib. Rasulullah bertanya, apa ibadah yang kau anjurkan? Yang kau andalkan? Apakah berbakti pada orang tua ke? Apakah sholat berjamaah ke? Apakah apa sih? Artinya sholat ibadah tersebut Rasulullah sudah tahu semuanya dan sudah dikerjakan. Cuma Rasulullah ingin tahu ibadah mana. Maka Bilal kabarkan, ibadah yang saya andalkan sholat sunnah wudu. Jawaban Bilal tadi tidak menunjukkan itu kreasi Bilal. Seandainya Bilal mengatakan, yang saya lakukan adalah berbakti sama orang tua. Apakah berbakti sama orang tua adalah kreasi Bilal? Jawabannya tidak. Seandainya Bilal menyebutkan, saya selalu sholat malam. Jawabannya Bilal seandainya, saya selalu sholat malam. Apakah sholat malam kreasi Bilal? Tidak, tapi itu yang diandalkan. Nah, ketika Bilal menjawab, saya selalu sholat sunnah wudu, bukan berarti jawaban itu menunjukkan itu kreasi Bilal. Tidak, radhiyallahu anhu. Dan ini yang lebih tepat bahwasanya Bilal tidak sedang menjelaskan dia berbuat sholat baru. Dia tidak mengatakan Rasulullah ada sholat baru yang saya kerjakan yang Anda tidak tahu. Bukan. Tapi dia menjelaskan ini amalan yang saya andalkan. Ya. Kalau orang lain ditanya mungkin lain lagi. Apa amalan yang buat kau masuk surga? Mungkin saya mungkin berjihad. Atau saya karena saya bersedekah macam-macam. Jadi bantahan yang tepat, lebih tepat bahwasanya sholat tersebut bukan kreasi Bilal. Tapi Bilal menjalankan sholat sunnah wudu. Dia hanya mengabarkan inilah amalan yang saya andalkan wahai Rasulullah. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian bantahan berikutnya kalau kita buka pintu ini maka semua orang bebas berkreasi. Nah, tadi saya katakan contoh kalau saya sengaja saya ingin sholat jam 2 siang. Ada namanya sholat sunnah jam 2 siang. Kenapa Ustaz bikin sholat sunnah jam 2 siang? Karena sholat tersebut waktu orang tidur siang. Kita mau cari muka di hadapan Allah, kita ingin sholat ketika orang sedang tidur siang. Sebagaimana di malam hari orang sedang tidur pulas, Rasulullah mengatakan, "Shallu bil laili wa nasu niyam." Salatlah kalian di malam hari ketika seorang orang sedang tidur, niscaya kamu masuk surga dengan penuh keselamatan. Saya analogikan, saya kiaskan. Sebagaimana salat ketika orang sedang tidur malam afdal, kita bilang juga kita salat ketika sedang tidur siang juga afdal. Ya, terus kalau saya bikin gitu, boleh tidak? Tentu orang bilang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan baik aja. Tidak ada larangan, tidak ada. Kita bilang tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada contohnya, selesai. Nah, seperti sebagian orang-orang ketika di Safa Marwah setelah tawaf mereka salat 2 rakaat. Taib. Setelah sa'i mereka salat lagi 2 rakaat. Taib. Bagus kan salat 2 rakaat setelah sa'i. Apalagi salat di Masjidil Haram. Kenapa dilarang? Kita bilang enggak boleh. Karena Nabi rakaat umrahnya cuma terakhir setelah sa'i tahallul, potong rambut. Tidak ada setelah sa'i salat 2 rakaat setelah sa'i. Kalau ada orang bikin salat 2 rakaat setelah sa'i, kita enggak mungkin melarang kecuali kita bilang tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi tidak mengerjakannya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita buka pintu ini, ya, saya ingin azan. Orang sekarang salat Id mungkin terlambat, yang mending saya azan lah supaya orang tahu kalau habis azan sebentar lagi salat Id. Kita bikin azan iqamat salat Idul Fitri, Idul Adha. Kita bikin azan iqamat untuk salat gerhana matahari supaya orang datang. Bikin Allahu Akbar, ada salat gerhana matahari. Orang biar tahu ya. Tapi itu tidak boleh. Tidak boleh karena Nabi tidak melakukannya. Meskipun kreasi tersebut mungkin baik menurut pandangan kita. Yang benar bahwasanya hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk membuat bid'ah karena Bilal tidak berbuat bid'ah tapi dia menjelaskan amal yang dia andalkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini saja yang saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan tentang salat-salat sunnah yang lainnya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita akan bahas salat istikharah pada pertemuan berikutnya. Demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa sampaikan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.